Nah, kemarin sudah sampai ke yang pengolahan biologis ini kan? Sudah ya? Sudah belum ini? Sudah ya, berarti kita sampai ke apa namanya variabel ya. Seingat Ibu sampai ke variabel. Kita lanjut ke variabel. Ya, ini ya, kemarin kita sudah melihat apa namanya kriteria rancangan. Nah, ini variabel operasinya. Ya, ada beberapa variabel operasi yang harus kita perhatikan sehubungan dengan agar tercapainya efisiensi lumpur aktif dengan optimal. Yaitu mencapai 85-95% penurunan BOD atau COD. Maka semua variabel ini harus masuk dalam rancangan ini, ya, harus masuk dalam rancangan ini. Nah, kita kembali kepada skema lumpur aktif yang biasa kita telah sampaikan, telah diuraikan, bahwa air limbah akan masuk ke tangki lumpur aktif sebagai pengolahan biologis aerob, kemudian zat organik yang terlarut akan didegradasi oleh mikroorganisme menjadi CO2H2O dan biomasa yang tersuspensi. Kemudian biomasa ini diendapkan di bak sedimentasi sehingga terbentuklah dua zona, yaitu zona lumpur di bawah dan zona yang clear ya di atas, dan menuju ke air olahan, menuju ke keluar sebagai air olahan ke badan air ya, atau bisa di recycle kalau mau digunakan. Nah, skema ini memperlihatkan kepada kita bahwa variabel operasi itu harus berada di mana ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa beban BOD nanti itu adalah berkaitan dengan berapa laju yang masuk ya, dengan dibandingkan dengan konsentrasi dari BOD yang masuk ataupun TSS dibanding dengan volume tangki aerator ya. Itu adalah beban. Kemudian nanti ada F per M, yaitu food per mikroorganism, yaitu BOD dibandingkan dengan makanan ya, BOD di makanan substratnya, limbahnya dibandingkan dengan mikroorganisme, konsentrasinya di dalam lumpur aktif itu harus juga memenuhi kriteria rancangan ya. Kemudian sludge volume index ini adalah indikator apakah lumpur aktif itu bekerja dengan baik atau tidak, yaitu dilihat dari pengendapan lumpur yang terjadi di bak sedimentasi nantinya itu diambil di lumpur aktif ya. Nanti kita tahu bagaimana rumusnya. Kemudian setelah itu sampai di bak sedimentasi kita juga bisa mengukur suspended solid ya yang tersisa, yang sudah keluar, yang sudah bersih, dan kemudian bisa mengukur TSS yang akan dibuang sebagai ekses lumpur atau yang dikembalikan menuju ke tangki aerasi. Kemudian di bak aerobik atau lumpur aktif juga kita bisa ukur berapa konsentrasi mikroorganisme atau berapa MLSS, yaitu zat organik yang digabung dengan mikroorganisme sisanya ya, baik mineral maupun yang lainnya.
Itu kita ukur MLSS di tangki aerasi, ya. Nah, kemudian di sini kita akan lihat bahwa efisiensi pengolahan itu adalah terletak dari berapa influen yang ada yang dapat diturunkan sehingga di effluen menjadi berapa, ya. Jadi pengurangan influen dan effluen dibagi influen kali 100% itu adalah efisiensi. Yang di sini yang bisa diefisiensikan adalah BOD, COD, ya, maupun TSS. Ya, kemudian selain parameter operasi, ini juga ada yang namanya parameter proses. Parameter proses ini adalah parameter juga yang harus kita lakukan pengukuran di bak aerasi. Apa saja kita harus mengukur bagaimana temperatur di bak aerasi ini. Apakah temperaturnya berada pada temperatur kamar? Karena temperatur kamar ini merupakan temperatur optimum untuk mikroba aerob misalnya. Kemudian pH-nya kita ukur, ya. Berapa pH yang ada di tangki aerasi, karena pH optimum untuk mikroba itu adalah pH yang netral untuk mikroba yang aerob supaya optimum hasil efisiensinya. Kemudian DO, ya, dissolved oxygen. Berapa DO yang harus kita tambahkan di dalam tangki aerasi itu juga merupakan parameter proses. Ya, DO yang ada tidak boleh melebihi 4 mg per liter, minimum 1 misalnya, ya. Kemudian suhu, pH, DO dan MLSS, ya. MLSS ini harus berada pada rentang 1000 sampai 4000 atau 1500 sampai 4500, ya, miligram per liter. Nah, itu adalah variabel-variabel operasi dan proses yang harus kita penuhi, ya. Nah, di sini sudah kita jelaskan, ya, bahwa MLSS dan MLVSS itu berbeda. Kalau di sini MLSS itu adalah merupakan campuran antara air limbah dengan biomasa, yaitu mikroorganisme juga ada di dalamnya. Nah, MLS ini merupakan juga jumlah total dari padatan suspensi yang berupa material organik dan mineral yang sisanya yang belum didegradasi, termasuk di dalamnya adalah mikroorganisme. Jadi di dalam lumpur aktif tangki itu ada mikroorganisme, juga ada limbah, kan, ada organik yang terlarut. Nah, mungkin juga ada material yang lainnya, mineral, ya. Nah, campuran ini disebutlah MLSS, ya. Kalau MLVSS itu hanya mikroorganisme saja, konsentrasi mikroorganisme saja, bukan bukan zat organik atau limbah yang ada di dalam tangki lumpur aktif. Dan di sini dikatakan bahwa MLVSS ini merupakan mikroba dan juga baik yang hidup maupun mati dan hancuran sel, ya. Jadi kalau kita lihat berarti nilai MLSS dan MLVSS ini pasti akan lebih besar MLSS-nya, ya. MLVSS karena ada di dalam MLSS, ya. Karena di dalam MLSS ada mikroba, ya. Dan ada mikroba ini baik yang hidup ataupun mati maupun hancuran sel, sehingga nilainya akan lebih kecil MLVSS daripada MLSS. Nah, ini adalah satu variabel operasi yang kita sebut dengan beban BOD atau BOD loading rate, ya. Beban BOD ini merupakan jumlah massa daripada BOD di dalam air limbah yang masuk atau influen dibagi dengan volume reaktor yang Ibu sebutkan tadi. Nah,
jumlah massa BOD ini adalah ya tentunya laju dikalikan dengan konsentrasi daripada BOD pada saat masuk ke dalam bak aerasi atau lumpur aktif ya. Dengan satuan Q ini adalah meter kubik per hari atau yang lainnya ya. Satuan maksudnya di sini adalah satuan volume per waktu. Kemudian S0 adalah BOD masuk dengan satuan kilogram per meter kubik atau miligram per liter. V adalah volume reaktor meter kubik ya ataupun liter. Nah, ini adalah beban BOD. Jadi kalau Ibu memberikan kepada kalian ada debit, ada konsentrasi BOD yang masuk, ada volume reaktor reaktor dari lumpur aktif, kalian bisa menghitung berapa beban BOD kilogram per meter kubik hari ya. Nah, kemudian yang kedua adalah rasio E per M atau yang kita sebut dengan parameter yang menunjukkan jumlah zat organik atau BOD yang dihilangkan. Ya, jadi dihilangkan tidak selama dalam tangki aerasi atau diambil ya, dihilangkan atau diambil, dibagi dengan jumlah massa mikroorganisme di dalam bak aerasi atau reaktor ya. Pengertian jumlah massa mikroorganisme ini adalah yang masih di dalam lumpur aktif, jadi masih belum mikroorganisme saja, tetapi merupakan campuran baik itu organik maupun juga mikroorganisme. Jadi adalah MLSS ya. Jadi E per M itu sama dengan Q dikali dengan S0 yaitu BOD yang masuk, konsentrasi BOD yang masuk, S adalah konsentrasi BOD yang keluar dibagi dengan MLSS kali dengan volume reaktor, nanti akan didapatkan nilai yang rentangnya harus sesuai dengan rentang perencanaan ya. Di sini S0 sama konsentrasinya dalam kilogram per meter kubik, kemudian MLSS dalam kilogram per meter kubik, volume dalam meter kubik, debit dalam meter kubik per hari. Kira-kira satuan E per M apa ya? Coba kalian hitung, kita lihat coret-coret. Kira-kira satuan E per M apa? Ada meter kubik per hari ya, debitnya dikalikan dengan kilogram per meter kubik ya, kemudian dibagi dengan kilogram per meter kubik dikali dengan meter kubik. Kira-kira apa satuannya? Ya, ada yang bisa menghitung? Kira-kira satuannya apa? Apa satuannya? Jadi satuannya itu adalah nih ya, E per M adalah kilogram BOD per hari dibagi kilogram MLSS ya. Jadi kan atasnya adalah BOD, yang bawahnya adalah MLSS. Jadi satuannya adalah kilogram BOD per hari per kilogram MLSS ya. Itu untuk E per M. Nah, jadi E per M ini memerlukan data apa? Jadi data pada saat air limbah konsentrasi BOD-mu masuk dan pada saat air limbah punya konsentrasi BOD keluar dari tangki aerasi ya, bukan di sini, tapi di sini ya posisinya perhitungannya. Karena BOD yang dihilangkan selama di proses bak aerasi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apabila ya E per M itu dikatakan di sini adalah melebihi ya
dari rentang yang kita harus kita harus capai, ya. Nah, ini maka kita harus melakukan sesuatu, ya, agar berada dalam rentang. Salah satunya adalah kita harus memainkan besarnya laju resirkulasi lumpur aktif di bak pengendap, ya. Jadi di sini, nah, pada saat kita dapatkan nilai A per M tidak sesuai dengan yang ada di dalam kriteria perancangan, maka kita harus melakukan mencoba untuk mengurangi resirkulasi debitnya yang masuk ke bak aerasi lajunya. Jadi E per M itu harus berada pada rentang yang kita harapkan, ya. Karena kalau E per M nilainya itu lebih besar dari yang rentang, ya, artinya apa? Artinya bahwa makanan itu banyak. Kalau kecil, ya, makanannya sedikit. Jadi yang bagus itu konsentrasi antara makanan dan mikroorganisme itu berada pada rentang yang tadi yang sudah dilakukan penelitian, ya. Jadi jangan berada pada rentang di luar yang direncanakan. Nah, di sini dikatakan, jadi kalau untuk pengolahan air limbah dengan sistem lumpur aktif yang standar itu karena besarnya harus 0,2 sampai 0,5 kg BOD per kilogram MLSS per hari, di sini maka kita harus melakukan juga kita harus melakukan juga pengukuran harian, ya, pengukuran harian terhadap kondisi MLSS atau MLVSS-nya, terutama MLVSS-nya juga kita lakukan pengukuran apakah MLVSS itu dalam kondisi yang masuk ke dalam standar operasi proses, ya, seperti 1.500 sampai dengan 4.000, apakah masuk di sana, karena nanti akan mempengaruhi nilai MLSS-nya, ya. Nah, jadi di sini yang perlu kita catat adalah yang penting adalah nilai E per M itu berada pada rentang yang kita harapkan, yaitu 0,2 sampai 0,5, ya. Karena kalau rentangnya itu besar, maka efisiensinya akan menurun, ya. Efisiensinya akan menurun, maka sebaiknya memang rentangnya dalam rentang, kalaupun tidak lebih mendekati yang rendah, ya, supaya keseimbangan antara jumlah makanan dan mikroorganisme itu tercapai. Karena kalau kebanyakan makanan, juga mikroorganisme tidak akan optimal dalam mendegradasi. Kekurangan makanan juga tidak akan optimal. Ya, jadi memang ada satu perbandingan yang harus sudah ditetapkan, ya. Ini adalah besarnya itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang namanya hydraulic retention time atau HRT, waktu tinggal hidrolik, atau kalau kita lebih mengenal dengan istilah waktu retensi, yaitu waktu di mana dibutuhkan pada saat air limbah akan masuk ke dalam tangki aerasi sampai dia keluar dari tangki aerasi, itulah yang disebut dengan HRT, ya, waktu tinggal hidrolik atau, ya. Nah, kemudian seperti biasanya kalau kita tahu bahwa laju itu atau debit itu adalah satuan volume per waktu V per T, maka waktu tinggalnya adalah V per Q, ya. Sama, ya, kita menghitung dari situ, di mana V per Q ini dalam tangki lumpur aktif itu sama dengan 1 per D, ya, 1 per D, yaitu 1 per dilusi. Jadi 1 per dilusi yang di sini laju pengenceran, ya. Jadi kalau kita mau hitung berapa laju pengenceran sama dengan V per Q waktu retensi tadi, 1 per D, ya, 1 per laju dilusinya, ya. Di sini satuannya V adalah
meter kubik, Q adalah meter kubik per jam, kemudian di laju dilusi adalah jam min 1 ya. Sehingga kita bisa HRT itu satuannya adalah jam misalnya ya. Nah, kita lihat di dalam tangki aerasi. Tangki aerasi itu berapa kriteria perancangan yang harus kita capai. Ya, kita akan lihat kembali ke sini bahwa waktu tinggalnya itu yang terbaik adalah 4 sampai 8 jam ya. Nah, ini maka kita harus tahu perancangan itu untuk itu fungsinya. Kemudian berikutnya adalah umur lumpur ya, atau yang disebut dengan sludge age. Jadi umur lumpur atau sludge age ini atau sering disebut dengan waktu tinggal rata-rata sel atau mean cell residence time atau MCRT di dalam sistem lumpur aktif. Ini adalah waktu tinggal rata-rata mikroorganisme berada di situ ya, baik di bak aerasi sama dan di bak sedimentasi. Nah, kalau HRT memerlukan waktu dalam jam, maka waktu tinggal sel mikroba dalam bak aerasi itu bisa dalam satuan hari ya. Karena dia lama tinggal di situ kan, dia membelah dan sebagainya ya. Bisa lama. Nah, parameter ini akan berbanding terbalik dengan laju pertumbuhan mikroba. Sehingga umur lumpur ini dapat bervariasi antara 5 sampai 15 hari untuk sistem lumpur aktif konvensional. Jadi selama mikroorganisme tinggal di dalam sel, kemudian masuk ke dan di bak sedimentasi, kemudian dia kembali lagi ya, itu bisa 5 sampai 15 hari. Nah, di sini dikatakan bahwa jika umur lumpur lebih kecil dari 3 atau 5 hari, maka biomasa itu akan kurang ya. Dan di sini biomasa kurang cukup tebal sehingga terjadilah yang disebut dengan bulking sludge ya. Bulking sludge ini akan menyebabkan biomasanya kurang cukup tebal ya, sehingga untuk diendapkan juga akan sedikit sulit ya. Nah, ini menyebabkan juga efisiensi dari pengolahan BOD-COD akan menurun. Sama halnya dengan jika umur lumpur lebih besar dari 15 hari. Ya, vlog yang partikel yang terbentuk itu kecil. Jadi sulit mengendap. Jadi masuk ke efluen. Kualitas hasil olahannya rendah ya. Karena tidak memenuhi baku mutu misalnya. Nah, jadi makanya nilai dari umur lumpur ini betul-betul harus berada pada 5 sampai 15 hari ya. Nah, sekarang kita harus lihat komponen apa yang membangun umur lumpur ini. Jadi umur lumpur ini merupakan variabel operasi yang melibatkan jumlah zat organik atau limbah yang ada di dalam tangki aerasi beserta mikroorganisme dikalikan dengan volume tangkinya dibagi dengan TSS atau padatan tersuspensi yang keluar sebagai efluen dikalikan dengan laju efluen ditambah dengan padatan tersuspensi yang berupa waste yang dibuang dikalikan dengan Q waste, Q yang dibuang ya. Nah, di sini Q waste di sini adalah yang berada di dalam lumpur di bawah bak pengendap ya. Kita akan lihat ada Q waste, QA dan nah ini ya. Jadi ada yang namanya SSA, yaitu padatan tersuspensi yang keluar, dan QA yang keluar. Kemudian juga ada SSW atau dalam lumpur, yang ada di dalam lumpur yang akan dikembalikan ke bak aerasi, dan ada QW atau Q resirkulasi, yang diresirkulasikannya berapa.
Nah, itu adalah FRM. Satuannya apa? Tentu satuannya adalah hari ya. Di sini mLSS dalam kilogram per meter kubik misalnya, P dalam liter atau meter kubik misalnya, kemudian SSE dalam miligram per liter ya bisa, kemudian laju dalam meter kubik per hari, maka kita dapatkan nilainya adalah hari ya. Nah, itu adalah umur lumpur. Nah, satu lagi adalah variabel operasi yang juga tidak kalah pentingnya yang disebut dengan SPI tadi, untuk mengontrol apakah lumpur aktif itu mengendap dengan sempurna sehingga kualitas effluent akan baik ya. Itu dilihat dari SPI. Jadi kita lihat di skema ini. Nah, ini jadi SPI ini kita ukur di tangki aerasi untuk memperlihatkan apakah nanti pada saat lumpur ini berada di bak sedimentasi akan terendapkan dengan baik ya, dan sehingga yang di atas adalah zona clear keluar sebagai effluent, atau mungkin seperti tadi yang terjadi bisa-bisa si lumpur itu mengambang ke atas. Kenapa? Karena TSS-nya kecil, jadi berat jenisnya lebih kecil dari 1, tidak mau turun ke bawah gitu ya. Atau juga misalnya lumpurnya cenderung banyak ya, sehingga dia akan naik ke atas ke permukaan, terbawa ke kualitas effluent. Nah, maka SPI ini adalah sebagai kontrol apakah lumpur aktif sistemnya ini berjalan dengan baik atau tidak. Nah, bagaimanakah SPI ini? SPI ini adalah merupakan banyaknya air limbah, lumpurnya maksudnya di sini, yang sudah diendapkan selama 30 menit di dalam kerucut InHop, yang sudah praktis pasti tahu ya, masukkan ke dalam, kita ambil menggunakan gelas ukur yang 1000, ini yang kita lihat di gambar, kemudian kita masukkan ke kerucut InHop, kita tunggu selama setengah jam. Nah, kemudian akan ada 2 zona kan ya, zona lumpur yang ke bawah yang sudah terkompres, atasnya adalah zona yang clear. Nah, kita akan baca zona yang ada di bawah itu adalah merupakan volume lumpur yang terendapkan ya, volume lumpur yang terendapkan. Nah, misalnya dalam soal ini adalah 285 ml. Kemudian kita ukur mLSS-nya ya, si lumpur ini kita ukur mLSS-nya ternyata 2380 mg per liter. Nah, dengan rumus ini SPI sama dengan SP30 dibagi mLSS, jadi SP adalah pengamatan selama 30 menit, berapa volume yang terukur, berapa volume lumpur yang terendapkan, dibagi dengan mLSS-nya, dikali dengan konversi ya, dari miligram ke gram dikalikan dengan 1000, sehingga satuannya akan menjadi mililiter per gram. Nah, nilai SPI yang baik itu rentangnya berada pada 80 sampai 150 ml per gram. Ya, ini pun sama. Kalau lebih kecil, lebih besar dari rentang ini, tidak efisiensinya tidak akan tinggi. Ya, jadi biasanya lumpurnya akan jadi ke atas ya, terangkat menjadi kualitas hasil olahannya jelek. Kalau kita lebih besar. Sama, lebih kecil juga akan terbentuk yang kecil, serpihan kecil, sehingga nanti terbawa ke effluent. Nah, sehingga di sini yang kita harapkan adalah kisarannya 80 sampai 150. Kalau misalnya SPI berada pada rentang ini, maka kita bisa katakan bahwa lumpur ini akan terendapkan baik di bank sedimentasi. Ya, akan ideal. Artinya bahwa lumpurnya mengendap, sisa yang keluar effluent juga kecil TSS-nya ya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa efisiensi dari penurunannya juga baik TSS maupun BOD COD-nya akan tinggi. Nah, ini yang kita harus capai adalah 80 per 150 ml per gram. Nah, pada saat kita mengoperasikan lumpur aktif dalam IPAL,
itu ada beberapa yang harus kita kita penuhi ya. Misalnya adalah kapan kita mengambil parameter COD, kita sampling ke laboratorium supaya IPAL itu terjaga. Artinya pada saat terjadi hal yang di luar rentang desain, maka kita segera bisa tangani. Ya, di sini dikatakan frekuensi pengambilan sampel untuk COD itu setiap hari. Di mana letaknya? Adalah di input bak aerasi dan di output dari bak aerasi. Jadi bak aerasi yang masuk maupun yang keluar. Ya, karena untuk apa kita COD dimasuk dan keluar? Kira-kira untuk apa? Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui apa? Kita punya COD masuk, COD keluar. Untuk mengetahui apa? Ya, yang sudah praktikum tentunya tahu. Untuk menghitung apa? Efisiensi bukan, Bu? Iya, untuk menghitung efisiensi ya. Jadi kita tahu otomatis, efisiensinya sekarang berada pada di bawah efisiensi yang kita rencanakan. Tentu kita evaluasi semuanya parameter operasi dan parameter proses kita ukur. Apakah semua masuk dalam rentang? Kalau enggak gimana nih caranya supaya kita masuk dalam rentang ya. Nah itu. BOD pun demikian, sama ya, kita ukur tiap hari ya. BOD COD ini identik lah ya. Kita ukur karena beberapa hal juga bisa mempengaruhi nilai dari parameter operasi. Kita bisa mengukur beban BOD apakah masuk dalam rentang dan sebagainya. Dari mana ya? Taunya dari BOD COD ini ya, selain dari efisiensi. SS juga sama. Ya, kita ukur input dan outputnya sehingga kita tahu efisiensinya dan kita bisa menghitung beberapa parameter operasi yang menggunakan SS atau MLSS ya. DO juga menjadi parameter proses tadi kan. 1 sampai 4 mg per liter. Itu dilakukan pengukuran di mana? Sama setiap hari ya. Takutnya nanti kalau DO itu kalau dia tidak 1 sampai 4, dia akan bisa terlalu besar mengangkat lumpur yang terbentuk. Ya, jadi mengangkat lumpurnya naik ke atas nanti. Jadi nggak bagus masuk keluar hasil olahan. Dan kadang-kadang juga pada DO yang tinggi itu ada beberapa bakteri, jenis bakteri yang hidup di sana. Yang bukan bakteri pengurai atau mendegradasi limbah, tetapi dia hanya bersifat membantu untuk mengangkat saja. Jadi cenderung punya daya apung yang tinggi, mengapungkan sehingga ya masuk ke kualitas effluent ya, hasil effluentnya jelek ya. Nah makanya DO itu dijaga harus 1 sampai 4 mg per liter. Nah MLSS di mana kita ukur? Tadi ya kita lihat di gambar skema tadi di bak aerasi kan, itu setiap hari kita lihat lagi. Nah di sini ya MLSS atau MLVSS kita ukur di bak aerasi. Selain kita mengukur SPI tadi dan kita ukur setiap hari. Kemudian di sini jelas ya MLSS untuk mengetahui rentangnya. Rentang MLSS tadi kan ada ya, kita lihat rentang MLSS ini berapa. Nah ini ya, rentang dari MLSS itu harus berada pada 1.500 sampai 4.000 mg per liter. Maka kita harus ukur tiap hari ya. Nah kemudian untuk SP30 ini juga sama setiap hari karena kita hanya mengambil, kita diamkan selama 30 menit, kita mati berapa volumenya, itu juga SP30. Nah SPI itu hanya kita hitung saja jadi SPI ya, jadi setiap hari kita hitung SP30 mengamati, mendapatkan volume slot, SPI itu rumusnya kita masukkan sehingga kita tahu berapa nilainya, apakah berada dalam rentang atau tidak. Kemudian suhu ya,
Ini menjadi satu suhu optimum untuk mikroba. Ketinggian lumpur ya. Jadi di lumpur di bak sedimentasi juga ketinggiannya harus punya ketinggian batas tertentu berapa persen dari ketinggian yang semua, karena kalau terlalu tinggi kan dia akan terbawa ke effluent ya, nggak bagus juga. Oleh karena itu apa yang kita lakukan kalau terlalu tinggi, kita cepat menyedot lumpur itu keluar ya. Kita sedot supaya dia berada pada ketinggian yang ideal. Kemudian suhu di sini ya, tadi parameter proses itu juga tiap hari kita ukur. Ketinggian lumpur sudah tadi, laju alir ini juga tentu di input di bak aerasi, di return slat, di effluent ya, setelah bak sedimentasi ya. Nah, ini adalah kegiatan harus kita lakukan sebagai operator IPAL di lapangan. Aktivitasnya ada cukup banyak ya, setiap hari melakukan pengukuran beberapa parameter. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah lumpur aktif ini kinerjanya itu baik atau tidak ya, dilihat dari efisiensi yang kemudian nanti dikaitkan dengan parameter operasi. Nah, ini ada beberapa problem yang ada pada lumpur aktif. Ibu kira ini kalian bisa membaca. Saya Ibu berikan contoh saja, misalnya terjadi pertumbuhan yang disebut dengan disparate growth ya. Dispersi growth ini merupakan pertumbuhan mikroba di dalam tangki aerasi ya. Jadi mikroba itu tumbuh terdispersi, dan ini penyebabnya terdispersi secara merata begitu. Ini penyebabnya adalah karena dalam sistem lumpur aktif itu mikroba tidak membentuk vlog yang cukup besar. Jadi vlog yang terbentuk itu kecil-kecil. Tadi kan kalau vlog yang terbentuk kecil-kecil, tersuspensi kecil, maka sulit diendapkan di bak sedimentasi. Dia akan terbawa ke effluent. Kualitas hasil olahannya akan rendah ya. Nah, ini maka apa yang kita lakukan karena dia sulit mengendap, maka kita harus melakukan sesuatu ya. Misalnya kita membuat supaya vlog yang terbentuk itu besar. Kita harus lihat misalnya di mikroskop itu mikroba apa yang terlibat. Mungkin ada mikroba yang sifatnya adalah membuat pertumbuhan vlog yang terbentuk itu hancur ya. Bisa terjadi seperti itu. Jadi makanya harus dilihat. Atau mungkin aerasinya terlalu besar. Ya, jadi vlog yang sudah terbentuk terpecah kembali. Jadi banyak penyebabnya yang kita harus amati. Pengaruhnya terhadap sistem tadi ya, kualitas air hasil olahan akan menjadi rendah efisiensinya. Nah, ini Ibu mohon maaf, mic-nya ke unmute, Bu. Boleh ke mute, Bu. ya,
Atau tiba-tiba unmute aja, Ibu nggak ngapa-ngapain. Sebentar ya, kita lanjut kembali. Kita lanjut kembali. Oh, maaf, salah. Ini sudah terlihat PPT-nya? Terlihat, Ibu. Udah, baik ya. Ya, kita lanjut. Nah, ini ya. Jadi, kita ulang kembali. Jadi, kalau misalnya di atas permukaan lumpur aktif itu ada gelombang udara yang bergolak ya, di seluruh permukaan bak. Nah, ini menandakan bahwa penyebabnya adalah aerasi yang berlebih. Bisa itu ya. Nah, oleh karena itu kita harus cek berapa DO yang harus ada di situ. Nah, di sana kita kan lihat tadi bahwa di perancangan itu DO-nya harus berkisar 1 sampai 4 atau 1,5 sampai 4 ya. Nah, kalau kebesaran ya kita kecilkan DO-nya, kita atur lagi ya sampai sesuai dengan yang diinginkan. Nah, seperti itu. Kemudian misalnya gelembung udara tidak terdistribusi secara merata di seluruh permukaan. Jadi aerasi itu hanya ada di sebagian tempat. Nah, tentunya mikroorganisme akan kesulitan ya untuk mengoksidasi. Nah, apa yang terjadi di sini kemungkinan adalah penyebabnya diffuser itu tersumbat. Ya, karena kita pakai terus. Nah, kemungkinan tersumbat. Ibu saja di lab kan filter aja kan kadang-kadang saringannya itu tersumbat. Nah, karena kita pakai terus ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melihat catatan logbook ya. Di IPAL itu kapan terakhir dicuci diffusernya ya. Mungkin saja belum dicuci ya, atau mungkin sudah dicuci ya. Mungkin memang ada hal-hal yang di luar prediksi kita terjadi penyumbatan. Nah, tentu apa yang kita lakukan? Ya, kita sudah sewajarnya kalau misalnya di logbook itu tidak dicuci sudah 1 tahun. Nah, kita harus cuci tentunya diffusernya ya. Kemudian kalau tidak memungkinkan untuk dicuci, sudah banyak yang tersumbat dan sulit dibersihkan karena mungkin sudah tidak proporsional lagi lubang-lubang diffusernya, nah ya tentunya kita harus mengganti ya dengan diffuser yang baru. Yang kemudian itu yang salah satu langkah yang terakhirnya ya. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita melihat dulu catatannya, kemudian kita memeriksa dan mengamati ya. Nah, apabila memang betul-betul tersumbat ya kita harus bersihkan, kita spray dengan udara ya, dengan udara dari sistem yang melakukan besar kan kalau di industri ya harus dikontrol pakai alat gitu ya, tentu pakai alat mekanik yang sudah disiapkan. Atau kemungkinan juga timbulnya gelembung udara tidak terdistribusi dengan baik, adanya kebocoran pada pipa udara. Ya, ada kebocoran pada pipa udara yang untuk mensuplai oksigen tadi. Nah, ini mungkin aja bocor, jadi tidak sempat masuk ke situ sehingga gelembung udara tidak merata. Nah, ini kita harus lihat, telusuri di mana kebocoran ini. Tentu ada alatnya ya untuk menelusuri mana yang bocor dan kita lakukan penggantian atau kita mengganti dengan gasket atau flank ya. Flank itu sambungan ya. Atau pembagian udara tidak seimbang dengan di pipa header. Jadi pipa utamanya itu pembagian udaranya tidak merata. Jadi ada pipa yang kecil, pipa besar, pipa cabang, pipa utama. Nah, waktu pipa masuk ke pipa utama itu pembagian udaranya tidak seimbang sehingga ada yang besar, ada yang kecil ya gelembungnya juga tidak merata.
ya. Nah, ini harus kita periksa valve-nya di pipa yang utama, header, barangkali aja ada yang tidak keluar udaranya. Nah, itu diatur. Kemudian kita hanya mengatur kerangan aja sesuai dengan kebutuhan seberapa yang harus kita putar supaya sesuai dengan kriterianya, yaitu DO 1 sampai 4 mg per liter. Atau laju udara terlalu besar juga bisa, ya, sehingga timbul di sini gelembung udara yang tidak terdistribusi dengan baik karena laju udara yang terlalu besar. Ini memeriksa juga laju udaranya, ya, berapa udara yang dimasukkan. Nah, ini kalau kecil ya kita perbesar, ya, atau kalau besar ya kita kecilkan. Jadi kita intinya memperkecil atau memperbesar laju udara agar sesuai dengan yang kita butuhkan. Atau terjadi di masalah blower, ya. Di blower itu juga ada hal-hal yang sudah misalnya aus dan sebagainya, ya. Nah, ini kita harus lihat catatan dan kita lihat maintenance-nya sudah dilakukan kapan. Nanti kalau masih memungkinkan dibetulkan ya kita betulkan, kalau tidak memungkinkan ya tentunya kita harus membeli ya dengan yang baru. Nah, ini contoh-contoh problem-problem yang ada di lumpur aktif. Ada yang foam atau timbul foam atau scum, ini yang paling banyak terjadi ya. Ada busa, warnanya busa beda-beda. Ada yang warnanya putih, ada yang warnanya coklat, ada yang berwarna coklat tua, coklat muda ya. Jadi yang bagus ideal itu warnanya coklat muda ya atau coklat tua karena juga bagus ya. Di sini dikatakan bahwa kaitannya dengan E/M ya. Kalau warnanya putih, E/M-nya terlampau tinggi ya. Kalau busanya berwarna coklat tua, E/M-nya mendekati nilai minimum akibat adanya pembusukan ya. Buat pembusukan atau pembuangan dari lumpur terlampau sedikit. Nah, kemudian atau juga berwarna coklat tua. Nah, ini E/M sangat rendah akibat dari pembuangan lumpur yang tidak sedikit ya. Nah, ini tentu harus kita lakukan perhitungan berapa E/M. Tapi sebetulnya yang paling ideal itu ya ini ya, warnanya coklat. Ya, coklatnya hanya saja bukan busa. Kalau warna lumpur yang baik itu coklat, tetapi busanya nggak ada, harus nggak ada busa. Ya, ini adalah hal-hal yang kita harus hindari. Ada busa warna putih, warna coklat, muda, tua itu nggak boleh ada ya di dalam tangki lumpur aktif. Kemudian tadi apa? Rising sludge ya, rising sludge atau yang kita sebut dengan naiknya lumpur ya, ini juga harus kita hindari ya, karena nanti bisa terjadi proses denitrifikasi. Nah, proses denitrifikasi ini kita tidak harapkan terjadi. Nah, ini harus kita lihat ya. Ini tentu gelembung gas di permukaan juga harus kita lihat. Barangkali ada gelembung yang terlalu besar, terlalu kecil ya. Nah, itu penyebab rising sludge ya. Jadi penyebab rising sludge kalian membaca aja apa yang dilakukan, kemudian memeriksa apa ya di IPAL itu dan apa yang harus dilakukan. Sudah ada di sini semua. Jadi ini busa. Kemudian ini lanjutannya bulking sludge ya ini. Jadi kalau bulking sludge ini lebih ke arah adanya ketidaksesuaian di SPI, nilai SPI ya. Jadi pemisahan lumpur itu tidak kompak. Jadi tingginya nilai SPI, jadi nilai SPI-nya tinggi. Nah, makanya di sini bagaimana? Ya, karena ini ada dispersi growth, jadi pertumbuhan mikroorganisme
yang terdispersi ke atas. Nah, di sini mungkin saja penyebabnya adalah DO yang tinggi yang Ibu sampaikan tadi, sehingga memecah blok yang terbentuk. Ya, nah, ini harus dicek. Atau ada senyawa toksik yang menimbulkan disperse growth bulking ini. Ya, dan banyak sekali penyebab-penyebabnya, kalian bisa baca di sini, dan apa yang harus dilakukan, dan pemeriksaan apa yang dilakukan. Nah, ini penting sekali, buku catatan ini adalah untuk modal dari seorang operator IPA. Ya, punya catatan ini. Ada juga pinpoint vlog. Ini terbentuk vlog yang berbentuk bola kasar dengan ukuran yang sangat kecil, kompak, ukuran vlognya lebih besar, mempunyai kecepatan pengendapan yang lebih besar, sedangkan agregat yang lebih kecil pengendapannya lebih lambat. Ya, ini juga mempengaruhi nilai FRM, mempengaruhi nilai MLPSS, karena pengaruh MLSS yang mempengaruhi umur lumpur nantinya. Ya, jadi harus kita cek ya, apakah ada pertumbuhan ini. Biasanya ini penyebabnya adalah mikroba ya, mikrobanya itu adalah mikroba yang menyebabkan vlog yang terbentuk itu kecil dan rapuh. Ya, ada yang ditanyakan sampai di sini tentang biologi aerob? Kalau tidak ditanyakan, kita lanjut ke yang anaerob. Ya, kita lanjut ke yang anaerob. Ya, jadi proses anaerobik itu adalah proses dari pengolahan limbah secara biologis tanpa oksigen. Ya, oksigen betul-betul merupakan pembatas. Tidak boleh ada di dalam tangki anaerob ini. Ya, nah didefinisikan sebagai pengolahan limbah cair yang mengandung senyawa organik tinggi. Jadi pada saat kita mendapatkan air limbah yang kita akan olah ini mempunyai COD atau BOD yang tinggi, yaitu di atas 3.000 mg per liter, maka kita lebih tepat mengolah dengan anaerobik. Ya, karena anaerobik ini mempunyai pengolahan yang didesain untuk beban tinggi, mikrobanya lebih tahan dibanding yang aerob. Kalau yang aerob cukup hanya sampai 3.000, setelah itu dibantu oleh anaerob kalau di atas 3.000. Maaf Ibu, boleh untuk share screen kembali. Oh, hilang. Hilang. Ya. Sudah ada? Sudah ada, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Jadi ini adalah, tadi kita ulang ya, anaerobik, di mana BOD yang biasanya diolah itu dengan BOD di atas 3.000 mg per liter. Ya, karena lebih efisien kalau mengolah limbah dengan BOD yang rendah untuk anaerobik, karena dia memerlukan
energi yang besar, BOD-nya besar supaya menjadi CH4. Karena kalau ini bukan menjadi CO2H2O, tapi berubah menjadi CH4 dan CO2 dan H2S ya. Nah, berdasarkan konfigurasi reaktor ada dua sama seperti di aerob ya. Di anaerob ini pertumbuhannya bisa growth ya, pertumbuhan yang tersuspensi, ada juga yang suspended growth, ada juga yang attached growth. Kalau yang suspended growth ini pertumbuhan suspensi merata di semua ada seperti yang ngumpul aktif tapi hanya tertutup tanpa oksigen ya, itu namanya suspended growth. Ada juga yang melekat ya, melekat di media seperti misalnya yang ada di lab kita. Itu kalau kalian buka dalamnya itu ada bola-bola. Bola-bola yang ada pori-pori lubang-lubangnya. Itu tempat untuk melekatnya mikroorganisme membentuk lapisan biofilm. Ya, dia di situ tidak diikat, tidak bergerak ke luar terwaste out, dia ada di situ. Nah, efisiensinya lebih tinggi dari yang suspensi. Kalau suspensi kan ditakutkan keluar, effluent ikut keluar dia ke bawah. Kalau ini dia berada di dalam media, membentuk lapisan biofilm, degradasi limbah menjadi CH4, CO2 dan H2S ya, atau menjadi CO2H2O kalau yang aerob, tapi melekat di media itu ya. Nah, itu bedanya antara yang tersuspensi dan melekat. Nah, melekatnya dikatakan di sini bisa menggunakan media plastik, batu kerikil, keramik, arang karbon dan lain sebagainya ya. Jadi bisa bermacam-macam. Nah, kalau kita lihat di sini sebetulnya pengubahannya itu intinya adalah diubah oleh bakteri anaerob tanpa oksigen. Dia akan menjadi senyawa organik rantai pendek, kemudian akan dipecah lagi menjadi asam rantai pendek ya, kemudian akan menjadi asetat dan kemudian baru menjadi gas bio ya. Jadi di sini dikatakan bahwa proses aerobik ini adalah degradasi senyawa organik yang berbentuk karbohidrat, serat, selulosa, lemak, minyak, protein, gula dan lainnya lakukan oleh bakteri anaerob tanpa oksigen. Akan dirubah menjadi H2O, CH4, CO2 yang disebut dengan gas bio ya. Nah, jenis dari reaktor anaerobik itu macam-macam. Ada yang disebut dengan anaerobik filter reaktor atau AFR, ada disebut dengan anaerobik kontak reaktor atau ACR, ada disebut dengan fluidized bed reaktor, ada juga yang disebut dengan upload anaerobik atau disebut dengan UASB. Yang banyak digunakan ini UASB ya. Upload anaerobik fat blanket, jadi kita membentuk lapisan selimut ya di media di tengah reaktor sehingga di sini mikroba aktif ya. Sehingga pada saat keluar di effluent itu sudah rendah COD-nya atau BOD-nya dan gas juga ditampung menjadi ke dalam gas yang sudah disiapkan ya, dipisahkan. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat dari pathway-nya ya, tahap perombakannya itu berkelanjutan dan saling mikroba yang ada itu saling membantu satu sama lain dan menjalankan fungsinya satu-satu. Mesti misalnya ada karbon organik kompleks. Ini ada proses hidrolisis. Pada saat proses anaerobik ada mikroba yang mengubah menjadi monosakarida atau peptida ya. Kemudian oleh bakteri asidogenesis dirubah menjadi asam organik rantai pendek seperti asetat, butirat, propilat. Juga oleh pada saat mengubah menjadi hidrolis juga akan dirubah menjadi asetat, H2 dan CO2. Nah, setelah proses asidogenesis ada bakteri lain yang namanya asetogenesis. Jadi mengubah asam rantai pendek ini menjadi asetat. Ya. Jadi bekerjanya itu simultan ya, saling membantu bertahap sesuai dengan fungsinya karena makanan juga beda-beda ya. Ada yang asidogenesis mengubah monosakarida menjadi asam organik,
ada yang asetogenesis mengubah asam organik menjadi asetat, dan yang terakhir adalah asetat H2CO2 ini akan dirubah menjadi CH4CO2 oleh siapa? Bakteri metanogenesis. Nah, yang menjadi masalah adalah pada saat kita ada di lapangan, reaktornya harus bagaimana? Karena proses dari hidrolisis sampai ke asetogenesis itu tentunya menghasilkan pH yang rendah, pH asam, ya, karena pengubahan menjadi asam semua. Sedangkan untuk menuju ke metan itu pH-nya harus normal. Nah, maka di sini harus betul-betul mengontrol pH-nya, ya. Jadi mengontrol pH-nya supaya pH itu pada saat terjadi proses asidogenesis dia bisa kita tambahkan sesuatu supaya nanti pada saat di metanogenesis itu bisa menjadi netral. Tetapi secara alamiah juga mereka akan mengubah biasanya dari asam. Nanti kalau sudah ada banyak bakteri metanogenesis ini juga bisa bekerja, ya. Nah, makanya di sini alkalinitas, pH itu harus betul-betul dikontrol. Nah, ini adalah bakteri yang berperan pada saat proses hidrolisis, ya. Pemecahan molekul yang berukuran besar menjadi komponen yang dapat terlarut maupun tidak terlarut menjadi molekul yang berukuran lebih kecil, ya. Nah, di sini kelompok bakteri yang bekerja untuk menguraikan bahan organik kompleks adalah bakteri saprophilik. Ya, ini ya gambarnya. Bakteri saprophilik ini tugasnya adalah mengubah tadi, ya, pemecahan ukuran molekul yang besar menjadi kecil pada proses hidrolisis. Nah, pada saat asidogenesis ini yang bekerja adalah bakteri asidogenesis pembentuk asam, yaitu mengubah glukosa asam amino menjadi substrat metanogenetik, ya, yaitu hasilnya adalah H2O, NH3, H2S, asam format, asam asetat, asam laktat, asam butirat, asam antipedek. Ini gambarnya yang di kanan adalah asidogenesis. Nah, pada saat setelah asidogenesis maka ada bakteri asetogenesis. Ini akan mengubah asam volatil rantai pendek tadi menjadi asam asetat, hidrogen, dan karbon dioksida sebagai substrat untuk bakteri metanogenik. Reaksi yang terjadi kita lihat sebelah kanan, ya, asetat tambah CO2 menjadi asetat dan H2, kemudian nanti terus berlangsung yang akhirnya akan menjadi metan, ya, asetat menjadi asam rantai pendek dan kemudian nanti akan kita rubah menjadi asetat dan akhirnya menjadi metan. Nah, ini kalau bakteri metanogenesis ini adalah mengubah asam rantai pendek tadi, ya, seperti asetat, butirat, propionat menjadi CH4CO2, ya. Nah, produk utamanya ini yaitu metan, ya. Tapi makanya asetat harus terbentuk, makanya indikator produk intermediate ini harus kita selalu pantau. Ada asetat atau enggak? Kalau nggak ada asetat ya nggak bisa terjadi metannya, ya. Jadi produk yang sebelum metan itu harus asetatnya harus banyak. Nah, faktor yang mempengaruhi proses anaerobik itu ada pH, ada HRT sama dengan aerob tadi, high hydraulic retention time atau waktu tinggal, ada nutrisi, pemberian makanan, ada alkalinitas, yaitu kondisi alkalinitas di dalam buffer pH yang ada dalam air limbah, ukuran reaktor, temperatur, dan suhu. Ya, ini sangat penting untuk proses dari anaerobik. Kita lihat di sini, pH dan alkalinitas pada saat proses anaerobik itu berlangsung, pH-nya ini harus berada pada kisaran 6,5 sampai 7,5, dan di sini sekurang-kurangnya 6,2 yang Ibu sampaikan tadi, ya kan. Setelah berbentuk asetat, maka di sini harus netral pH-nya, ya. Karena kalau terbentuk asetat kan asam, dia tidak akan bisa menjadi metan, ya. Tidak ada, harus pH-nya
6,5 sampai 7,5. Nah, kalau ada alkalinitas biasanya ini menjadi buffer pH ya. Nah, kemudian jika ada kandungan sulfat dalam air limbah itu kita harus juga hindari ya, karena akan terbentuk H2S, nanti mencegah keracunan mikroba. Jadi jangan sampai juga ada sulfat, jadi sulfat ini harus diturunkan. Nah, alkalinitas di sini yang kita harapkan adalah nilainya sekitar 2.500 sampai dengan 5.000 mg per liter ya, untuk buffer pH tadi, supaya terjadi proses metanogenik. Jadi harapan kita adalah dengan adanya alkalinitas sebesar ini, maka penurunan pH sekecil mungkin. Jangan sampai tinggi, karena dari netral itu jangan sampai rendah lagi. Jadi harus berada minimal di sini katakan sekurang-kurangnya adalah 6,2. Nah, di sini juga kadang-kadang kita harus menambahkan bikarbonat ya, pada sistem anaerobik bertujuan untuk mengendalikan level pH dan alkalinitas ya. Penambahan bikarbonat ini juga cukup penting ya, karena mencegah adanya terus pH yang turun. Nutrisi ini berbeda ya dengan yang di aerob. Kalau yang di aerob nutrisinya cukup K2PO4 dan KNO3. Tapi di yang nutrisi yang anaerob ini sebenarnya lebih lengkap. Jadi selain glukosa ada NH4Cl, KNO3, fosfat, K2PO4, MgSO47H2O, CaCl22H2O dan FeCl2 ya. Jadi berbeda, dan perbandingan dari nutrisi ini antara BOD dengan N dan P-nya adalah 100:5:1 ya. C16H12O6 ditambah oksigen akan berubah menjadi CO2 dan H2O, kita hitung berapa molnya, kita hitung berapa mR glukosa, kita bisa menghitung berapa kita harus tambahkan nutrisi-nutrisi tersebut ya. Kemudian kita aduk dalam air, kita bisa masukkan ke tangki aerasi. Nah, kalau di IPAL bagaimana? Ya kalau di IPAL nutrisi sudah ada dalam limbah biasanya ya, jadi tidak perlu kita tambahkan. Kalau defisit baru kita tambahkan, tapi kalau sudah mencukupi biasanya dari limbah juga banyak nutrisi, jadi tidak perlu kita tambahkan. Nah, temperatur suhu juga kita harus perhatikan. Walaupun rentang dari bakteri anaerobik itu cukup luas ya, dari 2 yaitu sebagai bakteri siklopilik, mesopilik dan termopilik. Nah, tetapi di sini yang paling banyak digunakan itu adalah kondisi mesopilik. Itu temperatur 25 sampai 40. Nah, di sini gas yang akan dihasilkan dengan baik kalau suhunya berada pada rentang yang optimal. Yang optimalnya adalah 25 sampai 40, dan biasanya kalau kita lakukan proses anaerobik itu orang men-setting pada temperatur 35 derajat Celcius. Makanya mengapa tadi harus dilakukan pengukuran suhu, yaitu untuk menjaga suhu optimal, parameter proses suhunya berapa, pH-nya harus berapa, ya nggak ada DO juga harus diperiksa, nggak ada oksigen, ya bukan untuk ada oksigen, tapi tidak ada oksigen meyakinkan, ya itu kita ukur. Dan di sini semakin tinggi temperatur, reaksi juga akan semakin cepat, tetapi bakteri akan semakin berkurang. Beberapa jenis bakteri dapat bertahan pada rentang temperatur tertentu, dapat dilihat pada tabel berikut, ya. Jadi bakterinya banyak Ibu tidak tampilkan di sini, di sebelah kanan yang Ibu tampilkan bakterinya rentangnya ada 3 ya. Yaitu kriopilik, mesopilik dan termopilik. Kemudian ukuran, ternyata ukuran antara panjang dan tinggi itu juga berpengaruh terhadap efisiensi. Ya. Terhadap efisiensi atau proses degradasi. Dikatakan di sini yang baik itu adalah mempunyai rasio antara panjang dan tinggi dalam 1,83 sampai 5,6. Ya. Nah, di sini akan menghasilkan kinerja dan imobilisasi mikroorganisme yang lebih baik dibandingkan dengan reaktor yang
nilai rasio L per D-nya itu rendah, yaitu 0,61 sampai 0,93 ya. Jadi yang kita harus dapatkan itu adalah di mana rentang mikroba itu yang sesuai dengan hasil yang ideal. Jadi kalau reaktor yang mempunyai rentang yang panjang itu menghasilkan kinerja yang lebih baik. Jadi kita harus pilih ini karena dibandingkan dengan reaktor yang L per D-nya adalah rendah ya. Nah, ini di lapangan nanti kalian kalau sudah bekerja dan kebetulan ditempatkan di IPAL, ini ada perbandingan sebetulnya panjang dan dalam itu harus ideal. Waktu tinggal ya. Waktu tinggal hidrolik atau HRT tadi adalah sama dengan apa? Q sama dengan volume bagi waktu, sehingga waktu adalah volume dibagi dengan Q. Nah, sama dengan reaktor aerobik dan juga reaktor yang lainnya, bahwa waktu tinggal ini akan mempengaruhi nilai dari efisiensi. Ya, kalau berada pada rentangnya, maka akan mendapatkan efisiensi yang tinggi. Nah, apa yang akan terjadi kalau waktu tinggal itu lebih besar, ya? Waktu tinggal yang lebih besar kita lihat di kurva ya di sebelah kanan ini. Waktu tinggal yang lebih besar itu akan menghasilkan efisiensi yang berbeda. Ya. Waktu tinggal yang baik sebetulnya itu waktu tinggal yang lama, yang debitnya kecil, yang lajunya kecil, ya. Karena apa? Pada saat lajunya kecil, waktu tinggal lama, sehingga waktu kontak antara mikroba dengan limbah lebih lama. Nah, efisiensi pengisiannya akan tinggi dibandingkan dengan HRT yang lebih kecil rentang, yang cuma sebentar. Itu debitnya bisa lebih besar. Debitnya besar, sehingga dia lewat langsung sudah keluar lagi. Itu waktu tinggal yang sedikit dari rentang itu akan menurunkan efisiensi penurunan TSS ataupun juga BOD COD ya. Nah, itu adalah waktu tinggal. Kemudian aplikasi dari proses anaerobik salah satunya adalah proses nitrifikasi. Apa itu nitrifikasi? Yaitu nitrifikasi ini adalah konversi amoniak yang ada di dalam limbah, ya amonium NH4, itu kita akan ubah menjadi NO3, NO2, dan kemudian N2. Targetnya itu. Jadi amoniak juga akan berpengaruh terhadap baku mutu. Ya, kalau di dalam air limbah ada amoniak kan nggak boleh keluar. Nah, jadi maka harus diolah. Nah, diolahnya dengan apa? Ya anaerobik misalnya ya. Anaerobik ini sangat tepat digunakan untuk mengolah amoniak menjadi NO2, NO3, dan N2. Nah, bakteri yang berperan itu ada dua, yaitu bakteri Nitrosomonas dan Nitrobakter. Nah, di sini pada saat dia bekerja ada beberapa yang harus diperhatikan. Seperti di sini faktor lingkungan, pH, oksigen, temperatur dan berbagai senyawa toksik itu harus pada nilai yang tertentu, ya. Kalau konsentrasi DO aja contohnya di atas 1 mg per liter. Nah, itu proses nitrifikasi terjadi, tetapi denitrifikasi tidak boleh. Jadi artinya apa? Nitrifikasi ini, proses nitrifikasi ini adalah gabungan dari kondisi aerob dan anaerob. Jadi pada saat proses nitrifikasi kita harus menambahkan oksigen. Jadi kita pakai aerob. Pada saat denitrifikasi yaitu pengubahan dari nitrat jadi nitrit dan menjadi N2 itu baru di anaerob denitrifikasi. Jadi ada dua ya. Nitrifikasi dan denitrifikasi. Itu di reaktor aerob dan di reaktor anaerob. Nah, di sini kan kalau reaktor denitrifikasi sini mengubah NO3 menjadi NO2
jadi NO, N2O, dan N2 ya. Nah, ini denitrifikasi. Nah, di sini denitrifikasi ini dapat terjadi jika cukup organik karbon. Jadi memang tidak ada oksigen, ya, tidak ada oksigen. Nah, di sini bagaimana dia akan mengkonversi nitrat menjadi nitrogen ini, ya? Bagaimana mengkonversi nitrit dan menjadi N2, ya, menjadi gas ini bagaimana? Nah, itu ternyata di sini harus cukup organik karbon. Jadi pada saat reaktor denitrifikasi ini dijalankan, kita harus meyakini bahwa ada COD, ada BOD, karena COD BOD adalah sumber dari organik karbon. Ya, jadi COD dan BOD yang besar itu merupakan suatu hal yang sangat memungkinkan untuk diolah dengan proses denitrifikasi untuk menurunkan nitrat menjadi N2 pada proses penurunan amoniak. Nitrifikasi aerob, denitrifikasi anaerob. Ya. Nah, apabila ternyata pada saat proses anaerobik ini karbon tidak mencukupi, maka kita bisa menambahkan bahan yang menyebabkan meningkatnya karbon. Sebagai contoh misalnya menambah metanol, ya, itu boleh kita tambahkan. Tapi yang lebih baik ya di dalam limbah itu ada COD BOD ya, kan tidak usah kita menambahkan. Ya, pada umumnya sih ada BOD COD ya namanya. Nah, jadi walaupun menurunkan amoniak, tapi kalau tidak ada COD BOD kita harus menambahkan metanol. Tapi sebaiknya kalaupun umumnya sih kalau terjadi di lapangan itu kan di dalam limbah itu pasti ada aja COD BOD-nya ya. Nah, ini adalah mikroorganisme yang berperan baik yang di anaerob dan di aerob ya. Bakteri yang aerob nitrifikasi adalah Nitrosomonas dan Nitrobakter. Bakteri fakultatif anaerobik yang berperan dalam proses ini adalah Achromobacter, Alkaligenes, Bacillus, ya, Brevibacterium, Flavobacterium, Lactobacillus, Aerobacter, Micrococcus dan sebagainya. Ya, ini adalah bakteri yang berperan dalam proses nitrifikasi dan denitrifikasi, yaitu anaerob dan aerob. Nah, ini adalah aplikasi dari pengolahan anaerob. Jika akan di dalam limbah itu ada COD, ada BOD, ada TSS, ada amoniak, ada fosfat, ada H2S. Apa yang harus kita lakukan adalah kita menggunakan proses aerobik biofilter. Ya, di sini tujuan dari aerobik biofilter adalah untuk menurunkan COD BOD menjadi CO2 H2O. Prosesnya adalah aerobik. Ya. Kemudian pada saat ini juga bersamaan ini kita bisa menurunkan karena kan tadi amoniak tuh dengan aerobik. Jadi amoniak ini akan dirubah menjadi NO2, NO3 ya, secara aerobik dan di sini ada transformasi energi H2S, misalnya ada H2S kita rombak menjadi H2SO4. Nah, mikroba ini akan tumbuh dan menempel pada biofilter ya, membentuk lapisan biofilm. Nah, kemudian pada tahap anaerobik, ya, apa yang kita lakukan adalah perombakan BOD-COD tetapi menjadi metan. Jadi sisa dari aerob, misalnya masih ada COD BOD-nya, masuk ke anaerob, ini COD BOD juga diturunkan, tapi dirubah bukan menjadi CO2 H2O, menjadi metan dan CO2. Kemudian bersamaan dengan waktu ini juga proses anoksik terjadi di mana nitrat ya akan dirubah menjadi N2 di sini di mana COD dan BOD seperti Ibu katakan tadi adalah sumber donor elektron karena mengandung karbon ya. Harus terjadi di sini. Dan di tahap anaerobik COD dan BOD ini akan dirubah, tahap aerobik maksud Ibu akan dirubah menjadi CO2 H2O. Nah, amoniak ini juga akan dirubah menjadi nitrat di proses nitrifikasi di mana sumber dari fosfor ini akan dirubah juga ya.
Ini karena dia merupakan hasil dari sintesa sel, dan di tahap terakhir itu kalau kita lihat di skema ya, di sini ada aerobik, anaerobik dulu, kemudian aerobik, sebelumnya anoksik dulu, kemudian aerobik lagi, kemudian anoksik. Ya, semua itu tujuannya untuk menurunkan BOD, COD, kemudian amoniak, fosfat, dan TSS. Ya. Jadi bersamaan gunakan reaktor anaerobik, merubah menjadi C4CO2, anoksik, sini merubah menjadi CO2H2O, kemudian aerobik juga sama, merubah CO2H2O. Pada anoksik ini terutama adalah kita merubah N2, kemudian pada proses tahap 4, yaitu aerobik lagi, di sini adalah fungsinya mengosongkan gas sebelum ke bak pengendap, dan bak 5 adalah sisa-sisa polutan, ada CO2, BOD, amoniak ataupun nitrat yang belum jadi N2 diturunkan. Ya, jadi ini reaktornya berkesinambungan. Kita lihat di sebelah kanan. Nah, bagaimana penyisian fosfat? Kalau kita punya fosfat di dalam air limbah dan di situ ada BOD, ada COD dan NH4, itu melakukan kombinasi, ya, aerob, anaerob, dan anoksik. Nah, fosfat ini akan turun. Pada saat aerobik, fosfat ini diambil oleh bakteri, disintesis menjadi ortofosfat dengan menggunakan energi yang dihasilkan oleh proses oksidasi COD BOD, ya. Jadi kita maka menggunakan proses aerob. Pada tahap awal aerasi, pH-nya akan turun dan melarutkan kandungan fosfat. Pada tahap akhir aerasi, pH-nya meningkat, menyebabkan presipitasi fosfat dan penggabungan komponen fosfat ke dalam endapan. Jadi akan diendapkan di bak sedimentasi. Kemudian adanya penambahan larutan kapur untuk membuat tersuspensi. Dan nanti itu kita masukkan ke reaktor anaerob. Di sini pelepasan fosfat dari dalam sel sebagai hidrolisis asam lemak dan rantai pendek. Jadi bisa diturunkan dengan proses aerob dan juga proses anaerob. Nah, bagaimana kita merawat IPAL? Jadi kalau kita punya IPAL, kita harus rawat, ya. Banyak sekali sebetulnya informasi untuk merawat IPAL. Tapi ini Ibu ambil sebagai tuntunan umum, ya. Yang pertama adalah pada saat kita akan melakukan pengoperasian IPAL, kita harus meyakinkan bahwa tidak ada sampah padat, ya, pada saat masuk, seperti ada plastik, kain, batu, ini ventilator dan lain-lain, ya. Jangan masuk ke IPAL, harus dipisahkan dulu. Kemudian diusahakan untuk mencegah masuknya sampah padat ke dalam sistem IPAL dengan screen, ya, mengatur dengan screen, bar screen atau apa dan sebagainya. Kemudian adanya bak kontrol itu harus dibersihkan secara rutin, takutnya dia akan menyumbat juga masuk ke dalam IPAL nanti. Kemudian menghindari masuknya zat-zat kimia beracun yang dapat mengganggu pertumbuhan mikroba. Nah, ini biasanya juga ada indikator, ya, misalnya di beberapa IPAL itu ada indikator pada saat ada racun atau zat kimia beracun masuk ke dalam saluran, maka ada sinyal informasi, ya, jadi sinyal kemudian dilakukan pengukuran kira-kira apa, ya, logam beratnya atau apa dan sebagainya. Nah, apa yang harus dilakukan di dalam proses IPAL aerobik, yaitu perlu pengurasan lumpur di dalam bak, baik ekualisasi, bak pengendapan, maupun juga bak sedimentasi pengolahan kimia fisika, maupun bak sedimentasi pengolahan biologi, ya, secara periodik, ya. Nah,
Jadi harus dilakukan, apalagi kalau tadi ketinggian lumpur ya di bak sedimentasi sudah melebihi dari batas yang normalnya. Itu akan keluar ke hasil olahan atau effluent ya. Nah, makanya perlu dirawat ya pompanya untuk mengambil lumpur ya. Kemudian pompa resirkulasinya, blowernya ya. Itu harus di maintenance, dicek ya. Nah, sebaiknya semua alat ini ada cadangannya. Jadi pada saat satu bermasalah, satu tetap jalan. Karena mikroba ini tidak bisa berhenti aerasinya. Ya, suplai makanan juga tidak berhenti, nanti bisa mati. Repot lagi menemukannya lagi. Jadi bagaimana cara perawatan rutin itu bisa dilihat dari buku logbook ya, yang sudah disimpan di pabrik biasanya. Nah, itu adalah pengolahan anaerobik. Silahkan barangkali ada yang ingin ditanyakan, Ibu beri kesempatan. Sudah paham semua? Baik, kalau sudah paham, sudah 5:30, hampir maghrib ya. Jadi mungkin kisi-kisi dari UTS itu yang sudah diberikan dimulai dari pengolahan fisika kimia, pengolahan biologis, kemudian tahapan pengolahan biologis aerob anaerob, kemudian pengolahan kimia fisika seperti kimia fisika, koagulasi, flokulasi ya, sedimentasi, filtrasi itu masuk dalam UTS ya. Nanti mungkin hari ini Ibu akan share yang aerobik dan anaerobik ke Siti ya, supaya satu pintu. Nanti Siti tinggal membagikan ke teman yang lain. Dan sesuai dengan kesepakatan, kita akan UTS pada hari Jumat jam 7 ya. Siap semua? Jam 7 tidak ada ujian lain kan? Bagaimana Siti? 7 pagi, Bu. Bukan, 7 malam. Kalau 7 pagi bisa nggak? Mohon maaf Ibu, sebelumnya udah diskusi sama teman-teman, itu bisanya hari Sabtu Ibu, apa memungkinkan Bu? Hari Sabtu jam berapa? Jam 8 pagi mungkin bisa Bu. Kalau Jumat malam ada apa? Kalau Sabtu sebentar ya. Ibu itu kan harus ngajar RPL, belum ya, masih belum ngajar mungkin ya. Minggu depannya lagi. Kalau RPL itu biasanya Sabtu itu ke kampus. Jadi Sabtu jam berapa, Siti? Jam berapa? Ibu. Ya nanti kita WA saja ya, WA ke Ibu dulu ya. Baik Ibu. Ya, baik. Jumlah peserta sesuai dengan yang disampaikan oleh Siti melalui Google Drive yang sudah dikirim ke Ibu ya. Sehingga yang offline jumlahnya per kelas sudah ditentukan, soalnya berapa, lembar jawabnya berapa. Untuk yang offline, yang online juga nanti Ibu akan data sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Siti ya. Jadi yang offline tidak boleh ikut yang online ya. Kalau yang online ikut offline boleh, tapi yang offline tidak boleh ikut online ya. Baik, begitu saja mungkin yang Ibu ingin sampaikan. Sehat semuanya supaya nanti bisa ikut semua UTS dengan baik ya, dan hasilnya pun baik. Nah, bagi yang belum memberikan informasi ke Ibu tentang portofolio praktikum, mungkin itu kalau bisa ada waktu tolong segera dibuat. Kemudian yang penting adalah nilai dari pembimbing di lapangan ya. Karena nilai pembimbing yang di lapangan ini untuk magang ya, itu akan menentukan juga nilai tes
Jadi kalau tidak ada nilai pemilihan lapangan, murni nilai dari ibu. Itu saja, ya. Jadi ibu akan menilai tergantung kalau kalian memasukkan nilai, ya ibu hitung. Kalau tidak, ya ibu hanya hitung nilai UTS yang dari ujiannya ibu. Itu ya. Paham semua ya? Baik, kalau sudah paham, ada yang tanyakan nggak? Bu izin bertanya mengenai BWTP atau kelas yang limbah air. Di pabrik kita tuh saat magang tuh ada menggunakan anaerob, bakteri anaerob. Terus cara pertumbuhannya itu disematkan di tray gitu. Terus ada kemungkinan kan saat si bakterinya setelah digunakan tuh si airnya tuh akan dibuang, akan dipindahkan ke basin yang lain. Terus ada kemungkinan si anaerob yang masih hidupnya tuh bisa terbawa oleh air buangan itu, terus nanti akan masuk bak selektor. Tapi kan Bu, kalau nggak salah kata owner areanya tuh waktu dijelasin, bakteri anaerob itu yang nggak kesaring masuk lagi ke tray itu bisa berubah jadi anaerob. Itu betul nggak Bu? Gimana? Ibu masih belum paham itu menjelaskannya. Coba diulang lagi. Bakteri anaerob bisa berubah jadi bakteri aerob. Pada saat apa? Pada saat setelah penggunaan di anaerob, nanti kan yang anaerob itu akan memakan limbah air yang di air limbahnya, terus menghasilkan gas metan. Setelah menghasilkan gas metan, air yang telah diproses di anaerob itu akan lanjut ke proses selanjutnya, ke basin selanjutnya, terus masuk bak selektor gitu. Nah, si air itu tuh kemungkinan kan pasti ada bakteri anaerob yang masih hidup kemudian terbawa. Nanti kan udah pindah di situ tuh bakal pindah ke basin selanjutnya. Basinnya selanjutnya itu pakai bakteri aerob. Nah, katanya bakteri anaerob itu saat terbawa keluar akan berubah jadi bakteri aerob. Betul jadi begini, sebetulnya begini. Jadi di dalam bakteri itu sebenarnya kalau di dalam ini ya, di dalam pengolahan limbah itu, misalnya kita sedang melakukan proses aerob, bakteri anaerob itu ada mungkin, tapi dia tidak optimum karena dia tidak ada oksigen ya, bisa mati atau bisa bertahan. Nah, pada saat kondisi anaerob dia jadi tumbuh lagi, ya. Nah, tapi tidak bisa misalnya bakteri jenis aerob jadi anaerob gitu ya, tidak bisa. Tapi kondisinya misalnya tadi di situ ada bakteri anaerob, dia masuk ke basin yang berikutnya aerob, tapi dia masih ada kan di situ, bukan berubah menjadi aerob, ya, tetapi dia itu tergantung kondisinya. Jadi karena ada oksigen yang hidup bakteri yang aerob, ya, jadi di dalam anaerob mungkin aja ada bakteri aerob yang tapi tidak aktif, ya, masih ada dia hidup di situ tapi dia tidak aktif. Nah, pada saat dia keluar, kemudian prosesnya aerob, nah bakteri itu bekerja. Jadi sebetulnya bukan berubah ya aerob jadi anaerob itu ya, kecuali fakultatif ya. Aerob jadi aerob berubah gitu enggak. Jadi bakteri itu ada aerob, ada anaerob, tapi tergantung kondisi. Pada saat tidak ada oksigen, yang paling dominan itu yang anaerob. Yang aerob mungkin ada, tapi dia tidak hidup dengan optimal. Sisa-sisanya mungkin ada yang mati, misalnya yang tahan, ada juga yang hidup sedikit. Nah, pada saat masuk ke aerob, dia ada oksigen kan. Nah, yang aerob ini mulai berkembang. Yang aerob turun, ya, karena dia ada oksigen. Tapi mungkin belum mati, mungkin ada di situ. Jadi bakteri ini tidak akan berubah, tetapi kondisinya yang menyebabkan bakteri yang tadinya sedikit jadi banyak, yang banyak jadi sedikit, gitu. Ya. Baik Bu, terima kasih banyak. Ya, ada lagi yang lain? Ya, kalau tidak ada, kita tutup saja ya. Alhamdulillah, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu. Sama-sama.